Salam saudaraku, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Senin 1 November 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sebuah sikap yang dikenal dengan istilah troublemaker atau pembuat onar. Mereka baru puas setelah bisa memancing emosi orang lain, membuat perdebatan dan pertengkaran. Kalau tidak, mereka akan terus berusaha melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang lain kesal. Ada pula yang tidak mau mendengar orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, mereka tidak segan-segan untuk melakukannya lewat cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Lihatlah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang katanya mengatasnamakan agama, tetapi justru mempertontonkan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Tindak kekerasan, penganiayaan, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya seolah legal kalau sudah memakai atribut tertentu dan dilakukan sambil meneriakkan nama Sang Pencipta. Apakah itu bisa mendatangkan simpati? Akankah itu baik, bermanfaat bagi masyarakat? Dan apakah itu benar merupakan jalan yang diinginkan Tuhan dalam menyebarkan firman-Nya kepada orang lain? Apakah Tuhan mengatakan halal untuk menggunakan cara-cara kasar dan keras dalam menekan orang untuk menganut apa yang mereka percayai? Apakah dengan menjadi wakil Tuhan membuat kita langsung berhak untuk menindas orang lain, melakukan paksaan dengan tindakan-tindakan yang merugikan atau menghancurkan orang yang berbeda dengan kita? Saya percaya tidak satupun agama yang menganjurkan kekerasan. Bahkan iman kita mengingatkan dengan tegas bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh mudah terpancing emosi lalu bertengkar, tetapi haruslah ramah kepada semua orang. Lebih dari itu, orang percaya juga dituntut untuk cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang dalam pelayanannya. Saudaraku, Dave Brennan, seorang hamba Tuhan, pernah bercerita seperti ini. 3 orang yang berpakaian rapi datang ke rumah saya. Saya segera tahu bahwa mereka bukanlah sales yang hendak menjual vacuum cleaner. Mereka datang ingin menjadikan saya penganut agama mereka. Saya terlibat dalam perbincangan yang sopan dengan mereka. Saya menghargai dedikasi mereka untuk tetap bekerja di hari yang gerah di musim panas itu. Kemudian saya berkata, "Saya tahu kalian akan memberikan saya beberapa bacaan. Tetapi tolong izinkan saya juga memberikan sesuatu kepada kalian." Lalu saya masuk dan mengambil beberapa majalah yang berisi penjabaran Injil yang jelas. Mereka berkata ingin memberi saya sebuah buku yang berisi dasar kepercayaan mereka. Saya mengatakan bahwa saya sudah mempunyai buku itu dan telah membacanya sebagian. Ketika mereka menanyakan pendapat saya tentang buku itu, saya memberitahu mereka tentang perbedaan antara buku itu dengan Alkitab dan mengapa saya menganggap buku itu mengandung kesalahan. Tidak ada perbantahan, hanya perbincangan yang hangat tentang yang benar dan yang salah.
Manakala berhadapan dengan orang yang menyimpang atau mengingkari doktrin-doktrin Alkitab, kita harus tahu apa yang diajarkan Alkitab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus, kita harus mengoreksi dengan lemah lembut mereka yang ada dalam kesalahan, sehingga mereka mengenal kebenaran dan menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Akhirnya tujuan kita haruslah untuk menolong orang menemukan kebenaran, bukan memenangkan perdebatan. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dan juga kepada kita semua bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, melainkan harus ramah kepada semua orang. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut. Karena bukan hal yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan memimpin mereka kembali kepada jalan kebenaran. Karena itu, hiduplah sebagaimana sejatinya hamba Tuhan, agar melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan. Memang tidak mudah menjadi seorang yang sabar dan lemah lembut. Di mana-mana, kebanyakan orang begitu mudah terpancing emosi ketika menghadapi situasi panas. Kesabaran dan kelemah lembutan adalah sikap yang berlawanan dengan sikap emosional dan kasar yang dilakukan oleh mereka yang keras kepala, yang sering melukai perasaan orang lain. Seorang yang sabar dan lemah lembut tidak akan mudah melakukan pembalasan, meski telah disakiti atau telah diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Dan Tuhan Yesus adalah teladan utama kita. Saat melayani, Tuhan Yesus selalu menunjukkan kesabaran dan kelemah lembutannya, meski ia sering ditentang, ditolak, dan juga dihujat. Bahkan ketika harus menderita aniaya di kayu salib, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan pembalasan. Sedikit pun tidak pernah terlontar kata-kata kutuk. Justru ia berdoa untuk mereka. Karena kesabaran dan kelemah lembutannya, banyak orang bertobat dan diselamatkan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini Engkau ingatkan kami, agar kami memiliki kesabaran, kelemah lembutan, agar kami menghindari pertengkaran. Engkau juga mengingatkan kami, agar kami cakap dalam mengajar tentang firman-Mu. Berilah kami pemahaman yang benar akan firman-Mu Bapa, agar kami tidak salah dalam mengajar dan menuntun orang untuk percaya kepadamu. Ketika kami berbicara kepada orang lain tentang kebenaran-Mu, atau tentang hal-hal lainnya tentang firman-Mu, kiranya hati dan lidah kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkati. Salam.